Tiba-tiba ketika Ure itu kencing, mau menghampiri atau balik lagi ke jalur itu, Ure yang melotot sambil nagesin satu-satu. Akan tetapi, merinding gua. Akan tetapi, mana ada pohon berbulu. Sontak saat itu Gilang melihat dari bawah langsung ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Video kali ini adalah video perdana gue untuk membawakan sebuah cerita dari Gilang. Gilang ini merupakan salah satu kru dari YouTube channel ngobrol.com. Dan pada video kali ini Gilang akan menceritakan, atau bukan Gilang ya, tapi gue akan menceritakan dari pengalamannya si Gilang dalam pendakian ke Gunung Merbabu pada tahun 2012. Dalam pendakian kali ini Gilang bersama 8 rekan rombongannya, atau dalam rombongan ini dia 8 orang bergerak dari terminal Lebak Bulus menuju ke Pasar Sapi. Singkat cerita, sampailah di Pasar Sapi. Dia langsung mencarter pickup menuju ke basecamp Cuntel. Nah, di basecamp ini karena Gilang itu orangnya sedikit kepo akan hal-hal baru, sekalian mengurusi maksi, Gilang menanyakan ke petugas tersebut bahwa apa aja sih ini larangannya ketika mendaki Gunung Merbabu. Ternyata pihak pos atau Simaksi itu menjelaskan bahwa yang pertama, tidak boleh kencing sembarangan. Di mana sih nggak bolehnya? Di antara pos 1, pos 3, dan juga pos 5. Nah, terus ada lagi. Tidak boleh menggunakan atribut berwarna hijau. Nah, seketika saat itu, Gilang memakai atau menggunakan ransel berwarna hijau. Tapi mau gimana lagi daripada dia ke atas tidak membawa ransel? Ya udahlah, Gilang yang penting dia tetap berpikir positive thinking. Dan ada satu hal, petugas itu mengatakan ke Gilang bahwa ibaratnya nih mas, pos 1 ini adalah gerbang. Nah, pos 3 ini adalah pasar. Dan pos 5 ini adalah ruangan. Ruangan apa sih? Ruangan inti pertemuan para raja. Ya udahlah, saat itu informasi dari petugas atau pos Simax itu disimpan dalam pikirannya bahwa ya udah, mungkin itu adalah kearifan lokal atau mungkin itu adalah zaman dulu. Nah, singkat cerita, dari pos Simaksi menuju ke pos 1 itu aman-aman aja. Pergerakan mulai pelan karena rombongan si Gilang ini bisa dikatakan mengatur ritme terlebih dahulu dan sampailah di pos 1. Di pos 1 ini Gilang berpikir, gue berarti masuk di gerbang nih. Gue berarti masuk di gerbang kerajaan nih. Nah, disinilah Gilang mulai berpikir yang aneh-aneh. Dan setelah break atau beristirahat di pos 1, Gilang melanjutkan bersama rekannya itu menuju pos 2. Waktu sudah menunjukkan siang, lebih tepatnya sekitar jam 12 siang. Nah, di antara pos 1 dan pos 2, Gilang mulai pergerakan tuh menuju ke pos 2. Ritmenya sudah bisa dikatakan udah nggak agak lambat nih. Lebih konsisten, langkahnya ini lebih konsisten. Sampailah di pos 2. Seperti biasa, mungkin teman-teman semua yang sudah melakukan pendakian, di pos 2 ini digunakan atau di antara pos-pos ini digunakan untuk beristirahat. Seperti biasa, canda, tawa, merokok, dan lain sebagainya gitu kan. Dan selepas zuhur, Gilang mulai pergerakan ke arah pos 3. Nah,
Di antara pos 2 dan juga pos 3, atau bisa dibilang yang katanya petugas pos Simax itu mengatakan bahwa pos 3 adalah pasar. Di sini mulai Gilang berpikir lagi bahwa benar gak sih di pos 3 itu ada pasar setan? Logiknya gini, kalau kita flashback ke zaman dulu, sebuah kerajaan itu pasti ada pasarnya. Kan seperti itu. Nah, di pos 3 ini, Gilang entah kenapa, tiba-tiba ransel Gilang nih seakan-akan berat. Padahal dari pos 1 ke pos 2, itu dia enteng-enteng aja tuh. Dan isinya juga cuma tenda, terus ya layaknya nggak terlalu berat lah gitu. Tapi di pos 3 Gilang mulai keanehan. Kok berat banget nih? Yang tadi gue jelaskan ya, bahwa Gilang menggunakan atribut atau ranselnya berwarna hijau. Sedangkan ke merbabu itu petugas mengatakan bahwa nggak boleh berwarna hijau. Selepas pos 3, mulai pergerakan lagi tuh ke arah pos 4. Waktu menunjukkan sudah sore, sekitar jam 3. Di antara pos 3 dan juga pos 4, atau pergerakan dari pos 3 ke pos 4, aman-aman aja, tidak terjadi apa-apa. Rekannya. Akan tetapi Gilang tetap merasakan ransel ini berat seperti dia menggendong 3 orang. Sampailah dia di pos 4 dengan kuyup, muka pucat, nafas terengah-engah. Padahal rekannya ini, 7 rekannya ini aman-aman aja tuh. Padahal bisa dikatakan ransel Gilang ini lebih ringan daripada ke-7 rekannya itu. Sudah memasuki waktu asyar, dia mulai pergerakan lagi pos 5. Karena kenapa? Karena target dari rombongan si Gilang ini bermalam di pos 5. Nah, kita flashback lagi ke belakang, bahwa pos 5 itu adalah sebuah ruangan atau ruangan pertemuan para kerajaan. Sampailah di pos 5, itu menunjukkan jam 5:30 sore. Nah, di situ ada pembagian tugas tuh. Ada yang ngambil air, ada yang buka tenda, ada yang masak, kan seperti itu. Nah, pada saat itu Gilang ngeluarin tenda yang ada di ranselnya. Pas dia buka, pas dia mau diriin, ternyata tendanya yang dibawa Gilang itu berwarna hijau. Sebelumnya dia mendaki ke Gunung Merbabu itu minjem nih kepada omnya. Dan saat minjem itu dia nggak ngeliat apa sih warna tendanya itu. Ya udahlah, karena udah nyampe di pos 5 dan nggak berpikir pikiran aneh, Gilang buka tuh tenda berwarna hijau itu. Mungkin yang bisa dikatakan tendanya teman-teman semua bisa bayangin berwarna hijau dan juga putih tuh. Gue nggak sebutin mereknya apa. Di situ di pos memancar itu dia membikin 2 tenda, karena kan dia ber-8 orang. Dia bikin 2 tenda. Nah, selepas membuat tenda, si Alex disuruh atau ditugaskan untuk mengambil air, yang kan ada kawah tuh ya. Dia suruh ambil air ke arah bawah situ. Di sini belum terjadi apa-apa teman-teman semua. Aman-aman aja. Sampai akhirnya pagi tiba. Di situ dischedulein bahwa gue tuh atau timnya Gilang ini bergerak ke arah puncak, nggak mau pagi-pagi buta. Jadi dia tuh pergerakannya dari jam 7 mulai moving ke arah puncak dan sampai lagi di tempat pos 5 lagi itu sekitar jam 11 siang. Nah, karena dia mengubur waktu, karena ada pesanan tiket yang udah di booking, jadi dia harus uber waktu itu. Selepas zuhur, rombongan Gilang ini mulai membereskan tenda. Satu persatu dia lipat, semua nesing dia lipat, semua baju dia masukin ke dalam ransel, termasuk tenda yang berwarna hijau itu. Nah, karena semalam itu kehabisan stok air, jadi si Alex ini ditugaskan untuk mengambil air lagi tuh. Kenapa si Alex lagi? Karena si Alex itu udah pernah ngambil air pas kemarin sore, gitu kan. Nah, akan tetapi pas Alex itu keluar atau turun menuju mata air itu, yang kemarin malam dia ngeliat bahwa ada plangnya itu nggak ada dan mengganti jadi sesajen. Saat itu Alex bingung, kok yang tadinya plang jadi sajen. Langsung dia buru-buru ambil air itu,
ada 3 botol air mineral, dia langsung ambil, dia langsung lari ke atas, dia langsung nyamperin Gilang. Si Alex ini bilang ke Gilang, "Lang, lo tau gak? Tadi gue ngambil air ini barusan, itu plang gak ada, jadinya sajen Lang. Sajen itu baru." Nah, di situ Gilang udah berpikir aneh nih, apakah trigger dari keganjilan itu berwarna hijau ini? Ya udahlah, nggak ambil pusing. Gilang mengatakan ke Alek bahwa mungkin lo salah penglihatan, Lek. Mungkin lo kondisinya lemah, mungkin kondisi lo capek, jadi lo halusinasi. Si Alek juga langsung berpikir logik, oh iya Lang ya, mungkin itu pikiran gue aja, halusinasi gue aja. Mungkin pas itu, saat itu sugesti gue buruk. Nah, sesudah jam 2 siang, dia mulai bergerak ke arah turun. Nah, schedule saat itu adalah langsung menuju ke pos Simaksi nih, gitu kan. Dan schedule pertama adalah gue sampai pos Simaksi ini sebelum menjelang malam, atau maksimal sesudah maghrib gue sampai pos Simaksi. Akan tetapi di antara pos 5 dan juga pos Simaksi, melewati pos 4 terlebih dahulu dan melewati pos 3 terlebih dahulu yang katanya adalah pasar setan. Rekan si Gilang ini menuju atau bilang ke Gilang bahwa, "Lang, break dulu, gue mau kencing." Nah, si Gilang ini bilang ke rekannya itu, "Lo kalau kencing jangan deket jalur, lo ke arah sanahan." Langsung lah temen si Gilang ini, kita panggil aja si Uray, langsung melipir ke arah pinggir jalur sekitar kurang lebih 20 meter. Si Uray ini langsung kencing di situ. Dan tiba-tiba ketika Uray itu kencing, mau menghampiri atau balik lagi ke jalur itu, Uray yang melotot sambil nagasin satu-satu. Nah, di situ beranggapan Gilang bahwa Uray ini udah gak beres nih. Uray ini udah ketempelan nih. Lalu apa yang dibilang sama Gilang? "Ray, lo dari mana?" Dia cuma Uray itu bisa melotot. Gak bilang apa-apa. Matanya hitamnya gak ada, berganti menjadi warna putih. Saat itu, si Gilang, si Alek, dan lain sebagainya membacakan sebuah doa-doa. Entah itu surat Al-Fatihah, surat ayat kursi, dan surat Anas, dan lain sebagainya dibacain. Tapi si Uray ini masih kondisi yang sama, masih melotot, matanya putih, dan dia nggak ada interaksi sama sekali. Dia nggak bergejolak, nggak ngobrol, nggak sama sekali. Dia cuma diem. Si Uray itu cuma diem. Karena si Gilang dan rekannya itu udah membacakan, akan tetapi si sosok yang masuk ke dalam tubuh Uray ini nggak mau keluar. Gilang mengeluarkan webbing dari ranselnya, dan Gilang itu diikat. Si Uray itu diikat badannya. Yang si Alek narik si Gilang sambil turun. Yang Gilang ini dorong Uray dari belakang. Jadi seperti mungkin teman-teman semua ngebayangin kalau kita bawa sapi tuh. Karena dia menarik si Uray itu keadaannya kesurupan, pergerakan dari pos 3 ke pos 2 itu bisa dibilang sangatlah lama. Karena kenapa ya tadi? Si Uray ini kesurupan. Nah, sampailah di pos 2 Bayangan. Waktu ternyata menunjukkan sekitar jam 6 sore. Di sini mulai rembukan nih, bahwa kalau kita turun langsung, kita nggak bisa nih. Kita nggak mau ngambil resiko. Karena kenapa? Karena dari 8 orang itu, yang membawa headlamp itu cuma 2. Yaitu di depan dan juga belakang. Otomatis yang di tengah itu nggak mendapatkan penerangan. Ditambah lagi si Uray ini kesurupan. Nah, karena di pos 2 itu, pos 2 Bayangan, di pos 2 Bayangan itu ada seng, tanahnya datar, dan ada kubangan air. Si leadernya ini bilang, "Kita bermalam aja dulu di sini sambil kita coba mengobati si Uray. Siapa tahu si Uray ini agak siuman, siapa tahu si Uray ini agak sembuh," gitu. Nyampelah di pos 2 Bayangan seperti biasa. Ketika si Gilang membangun tenda yang berwarna hijau, entah kenapa Gilang ini berpikir selalu negatif, selalu
Apa yang dikatakan oleh petugas itu terngiang di otak dia. Tersimpan dalam di otak dia bahwa gue nggak mau terjadi apa-apa nih. Gue nggak bermaksud untuk melanggar sebuah aturan ini. Gue tanpa sengaja gitu. Nah, berdirilah sebuah tenda, 2 tenda. Tendanya itu saling berhadapan. Dan si Ure tertidur. Yang lainnya masih ngopi gitu kan. Terus bikin makanan gitu, masak-masak. Nah, si Ure tidur ini kondisinya sama, masih kesurupan. Masih nggak bisa berinteraksi. Matanya masih putih. Tapi entah kenapa di pas 2, dia langsung tidur. Nah, saat kondisi seperti ini, teman-teman Gilang, termasuk Gilang, sudah mulai agak membaik nih. Maksudnya kondisinya, si Ure udah siuman gitu kan. Nah, ketika saat itu, ketika temennya Gilang merokok, panggil aja namanya si Gope, ngerokok. Karena dia tendanya depan-depanan, si Gope ini keluar tenda dan langsung menghadap ke arah seng itu. Ketika si Gope beralih dari dalam tenda keluar tenda dan menghadap seng itu, ternyata di seng itu ada tuyul atau anak kecil yang sedang berlari-larian, yang sedang main-mainin seng. Nah, merinding gue. Saat ini cuma si Gope aja ngeliat nih. Yang lainnya si Gilang, si Alek dan lain sebagainya nggak ngeliat. Dengan melihat kondisi seperti itu, si Gope langsung balik lagi ke dalam tenda dan langsung bilang kalau di luar tuh dingin cuacanya. Keganjilan terjadi nggak sampai di sini. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Si Gilang mengatakan bahwa yuk kita istirahat, udah jam 10 malam nih. Soalnya kenapa? Soalnya besok kita masih pergerakan menuju ke Posimaksi, seperti itu kan. Nah, tapi ternyata dia baru masuk ke dalam tenda, dia baru narik selimut. Sekitar 1 jam setelah jam 10, dia dibangunin sama rekannya, yaitu namanya Momot. Lang, kenapa Mot? Ngopi yuk. Karena ajakan si Momot ini, Gilang nggak mau menolak ajakan si Momot. Ya udah Mot, yuk kita ngopi saat malam itu juga, di jam 11 malam. Nah, karena kondisi nesting ini kotor, karena kan baru sampai di pos 2 Bayangan, ada yang masak, ada yang minum kopi, dan ada yang goreng-goreng. Jadi, si Momot ini menugaskan ke Gilang bahwa cuci aja dulu Lang, nestingnya sekalian cuci. Ada 6 nesting, yang 4 bersih, yang 2 bekas minyak. Otomatis yang 2 ini pengen dicuci sama si Gilang. Jarak dari tenda Gilang nih dengan lokasi nyuci nesting itu sekitar 30 meter, lumayan jauh. Gilang sambil merokok ke arah luar tenda, ke arah lokasi tempat cuci nesting itu sambil memakai headlamp. Ketika sampai di titik lokasi Gilang untuk menyuci nesting, dia bingung. Karena kenapa? Nyuci nesting yang bekas minyak itu biasanya susah dan harus memakai media nih, entah itu daun, entah itu rerumputan. Nah, situ Gilang, mata dia berobservasi untuk melihat atau mengambil sesuatu untuk media dia membersihkan nesting itu. Tiba-tiba, ketika Gilang melihat kanan kiri untuk melihat media apa yang untuk membersihkan nesting, jatuhlah sebuah benda dari atas yang mengenai pundak Gilang. Saat itu Gilang kaget. Langsung si Gilang mengambil benda apa sih yang nempel atau jatuh di punggungnya dia. Pas dibuka atau pas diambil, bentuknya seperti serabut panjang dan seperti rambut gimbal. Gilang langsung berpikir, ini kayaknya pas nih buat membersihkan nesting. Langsung lah tanpa pikir panjang, Gilang itu membersihkan nesting dengan entah apa itu yang jatuh di pundaknya berwarna hitam yang seperti serabut itu. Cuma sekali oles gini aja tanpa memakai sunlight, karena kan kalau naik gunung itu nggak boleh bawa sunlight ataupun sabun suci gitu kan. Dia cuma satu oles saja. Nesting itu yang tadinya lengket akan minyak bersih. Dicoba lagi satu nesting, cuma satu oles, itu bersih. Nah, ketika Gilang mau ngebilas tangannya, dia melihat sebuah sudut kiri pandangan dari dia. Itu yang tadinya nggak ada pohon,
ada pohon dua dempet, dan Gilang beranggapan bahwa itu adalah pohon. Akan tetapi, merinding gua. Akan tetapi, mana ada pohon berbulu. Sontak saat itu Gilang melihat dari bawah langsung ke atas, dan ternyata itu adalah genderuwo yang lagi ngeliatin Gilang. Kayak gini nih. Matanya merah, tangannya berbulu. Yang tadinya Gilang beranggapan bahwa itu adalah pohon, ternyata itulah kaki genderuwo. Langsunglah saat itu Gilang membuang rambut genderuwo itu ke arah semak-semak. Dia langsung masuk ke dalam tenda sambil lari, membawa dua nesting itu, langsung lari. Nah, nesting itu kondisinya nggak ditumpuk. Jadi cuma disusun aja tuh, nggak ditumpuk. Langsung masuk ke dalam tenda. Pas dia mau nutup tenda nih, itu nesting berantakan. Nah, ketika Gilang itu beralih ke dalam tenda, ternyata momot itu udah tertidur. Saat itu Gilang mencoba untuk meremin lagi tuh, untuk tidur kembali. Akan tetapi di pikir-pikir dia, atau di bayangan dia, atau di otak dia, masih terpintas akan sosok genderuwo itu dan akan rambut genderuwo itu. Paginya sekitar jam 7, dibangunlah. Semua itu dia bangun. Lalu gimana kondisinya si Uray? Nah, kondisinya si Uray kembali lagi tuh, ketika bangun, Uray langsung natap gini, matanya putih, tajam, dan ngeliatin satu persatu tuh. Layaknya seperti genderuwo yang Gilang itu lihat semalam. Saat itu juga Gilang baru ingat bahwa ketika mau mendaki Gunung Merbabu, si Gilang ini dititipkan oleh omnya air mineral atau air jampi-jampi lah, atau air yang sudah dibaca-bacain nih sama omnya itu. Seperti omnya ini sudah berfirasat gitu. Nah, Gilang mengeluarkan air itu dari ranselnya, langsung dikasih ke si Uray yang kesurupan lagi itu. Dan alhamdulillahnya saat itu Uray itu normal kembali. Uray itu bingung, gue di mana? Dan dia beranggapan bahwa dia tuh masih di pos 5. Padahal kan kemarin sorenya itu dia udah turun tuh pergerakan ke arah pos 2 Bayangan. Singkat cerita, sudahlah dia packing kembali dan langsung menuju ke pos Simaksi. Nah, di pos Simaksi inilah Gilang bisa dikatakan mengkonfirmasi ini ke petugas Simaksi itu. Mas, semalam saya itu nyuci nesting. Pas nyuci nesting, itu ada benda jatuh, Mas, di pundak saya nih. Lalu petugas itu mengatakan bahwa kayak gimana, Mas, bentuknya? Kayak rambut, Mas, kayak gimbal, ke sapu ijuk. Panjangnya semana? Segini. Itu rambut genderuwo, Mas. Kenapa Mas nggak ambil aja, bawa pulang? Itu katanya adalah kalau kita membawa rambut genderuwo, seperti bisa dikatakan mujur lah, atau rezekinya akan lancar. Tapi saat itu kita nggak akan, saat itu Gilang nggak percaya akan hal seperti itu, karena kan musyrik juga gitu kan. Nah, nggak sampai situ aja nih. Lalu Gilang menanyakan kembali, Mas, di pos 5 nih ada keanehan teman saya si Alek. Pas besoknya dia ngambil air lagi, yang tadinya plang, tiba-tiba itu menjadi sajen. Petugas pos itu cuma nyengir, gak apa-apa, Mas, hal wajar. Hal wajarnya apa dalam artian tanda kutip, kita nggak akan tahu. Oh iya, satu lagi, ketika dia sampai di pos 3, ya, yang dijelaskan sama petugas itu bahwa pos 3 adalah pasar setan. Temennya si Gilang, yaitu namanya si Gope itu, dia mendengar seperti layaknya transaksi pasar, entah itu apapun. Seperti bahasa Jawanya mungkin, "Nggih Mas, iki piro Mas? Iki piro Mas? Ayo Mas, iki Mas, tuku," gitu.
Ini diceritakan Gopay ketika sampai di pos si Maxi itu. Nah, selepas itu udahlah, Gilang mulai pergerakan kembali menuju Jakarta. Nah, di sini mungkin tidak terlalu seram, tapi ini adalah menjadikan sebuah pelajaran ke kita nih, khususnya teman-teman semua yang hobinya suka naik gunung, bahwa di Gunung Merbabu itu kita tidak boleh memakai atribut berwarna hijau, entah itu apapun. Kita bukannya untuk mempercayai hal itu, tapi kita lebih menghargai apa sih kearifan lokal, menghargai apa sih adat istiadat setempat. Kalau kita berpikir logik bahwa kenapa sih kok pendaki nggak boleh gitu naik gunung memakai atribut berwarna hijau, karena kalau tersesat dia susah untuk temuin. Warna atribut dia nyaru dengan dedaunan. Nah, mungkin itu aja teman-teman semua, cerita atau pengalaman dari kisahnya si Gilang bersama 8 rekannya itu ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu melalui Via Cuntel pada tahun 2012, yaitu mencuci nesing memakai rambut genderuwo. Nah, jika teman-teman semua suka dengan video ini, jika teman-teman suka dengan cara penyampaian gue ini, karena ini adalah merupakan video pertama gue untuk membawakan sebuah cerita, silakan kalian komentar. Oke teman-teman semua, sampai sini aja dulu video kali ini, dan nantikan video-video gue selanjutnya. Kita harus menguasai rasa takut. Jangan sampai rasa takut menguasai diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.